lewat pujian dan penyembahan kami. Hati Tuhan telah disukakan, Tuhan berkenan akan kami. Sekarang lewat firman Allah kami akan dipuaskan, kami dibebaskan, kami disembuhkan, kami dilepaskan, kami diberkati oleh kuasa Tuhan. Hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Lanjutkan karyamu, keajaibanmu. Kuduskan kami sebentar menikmati persekutuan dalam tubuh dan darah-Mu. Oh Tuhan Yesus yang ajaib, Engkau dipuji di tempat ini. Engkau dimasyurkan dan diluhurkan. Dan Engkau sedang melepaskan dan membebaskan. Oh Tuhan Yesus yang terhormat, yang kami hormati, kami sungguh menyanjung tinggi dan memuliakan Engkau. Bahwasanya di atas segala-galanya kami mensyukuri karya-Mu yang ajaib dan luar biasa di dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus Allah jamah kami sekarang lewat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, supaya nanti kami pulang tidak sama dengan ketika kami datang. Hidup kami diubahkan dan kami sungguh-sungguh mensyukuri setiap karya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mencintai-Mu ya Tuhan. Kami mengasihi-Mu lebih dari segala apapun yang ada di atas muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita sudah ada di awal bulan November. 1 bulan ke depan kita akan tinggalkan tahun 2024. Bapak Ibu, tema tahunan kita, The Year of God's Providence. Sebelum kita selesaikan tema ini di sepanjang tahun ini, Tuhan sudah memberikan tema untuk tahun 2025. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang Tuhan memelihara umat-Nya. Tidak boleh dilepaskan dari kisah yang ada di dalam kehidupan seorang tokoh di Alkitab. Tentunya kehidupan umat Tuhan. Tapi lewat beberapa tokoh yang kita akan lihat di dalam sebuah kitab ini, itu akan membawa kita dan membuat kita semakin mensyukuri bahwa pemeliharaan Allah itu nyata dan sempurna atas kehidupan umat-Nya. Atas kehidupan saya, atas kehidupan Bapak Ibu, atas kehidupan orang-orang yang kami kasih. Tahukah saudara kira-kira kitab apa yang saya akan sampaikan ini? Kitab ini adalah kitab yang unik. Sampai hari ini kitab ini dipertanyakan. Akhirnya ada banyak orang yang menolaknya. Mendiskreditkan kitab ini dan tidak menerimanya. Saudara-saudara kita dari gereja Katolik juga mempertanyakannya. Gereja-gereja Kristen juga memperguncingkannya. Dan yang saya heran, ada seorang tokoh dalam sejarah gereja, yaitu Martin Luther. Martin Luther pun juga menolak kitab ini.
Pada waktu saya membaca dan mempelajari kitab ini Bapak Ibu, saya sungguh-sungguh takjub akan Allah. Memang akhirnya ada yang menyangga bahwa Martin Luther menarik kembali perkataannya. Tapi sejarah telanjur mencatat bahwa kitab ini sungguh-sungguh ditolak. Saudara, kitab ini sampai disebut opus non gratum. Opus non gratum itu artinya sebuah karya yang tidak dapat diterima. Saudara bisa bayangkan, ini Alkitab loh Bapak Ibu. Ini firman Allah. Disebut hanya sebuah karya. Karena itu saya bilang ini sebuah kesalahan besar. Opus non gratum. Sebuah karya yang tidak dapat diterima. Tidak boleh disematkan untuk kitab ini. Saya akan tarik lebih khusus supaya Bapak Ibu bisa menebak. Ya. Nama kitab ini adalah satu dari dua kitab yang diberi nama wanita. Nah, mulai terbayang. Kira-kira kitab apa itu Bapak Ibu? Ya, kitab Esther. Saya tidak bicara tentang kitab satunya yaitu Rut. Ya. Di Alkitab hanya ada dua nama wanita yang dipakai untuk sebuah kitab. Yaitu Esther dan Rut. Yang saya akan bahas adalah kitab Esther. Nah, karena kitab Esther ini memang digolongkan kitab sejarah Bapak Ibu. Jadi saya khotbah pagi ini sehubungan dengan pemeliharaan Allah atas umatnya dalam kitab Esther. Maka Bapak Ibu tolong nanti di rumah pelajari baca kitab Esther ini. Mulai dari pasal 1 sampai pasal yang ke-10. Hanya 10 pasal. Ini versi yang kita miliki. Saudara-saudara kita dari Katolik memiliki versi yang lebih panjang sedikit. Ya. Yang membedakan adalah ada isi doa dari Esther. Sedangkan di sini tidak ada. Saya tidak membahas perbedaan itu diterima atau ditolaknya. Ya. Tapi yang saya sampaikan adalah kitab Esther ini unik Bapak Ibu. Saya bukan membahas keunikannya, tapi bagaimana di setiap lembar kitab ini Tuhan itu menyertai. Tuhan itu memelihara. Tuhan itu menjaga. Dan Tuhan memenuhi kebutuhan umatnya. Maksud saya Bapak Ibu, supaya kita yakin bahwa di sepanjang hari, di setiap detik hidup kita, sadar atau tidak sadar, saudara tahu atau tidak, atas segala yang terjadi dalam hidupmu, tidak ada yang terjadi di luar pengetahuan Tuhan. Semua di dalam kedaulatan, kontrol dari Allah secara mutlak. Saudara, ciri khas kitab Esther. Yang pertama adalah nama kitab yang diberikan adalah namanya sendiri, ya, yaitu nama seorang wanita. Saudara tahu budaya Yahudi seperti budaya banyak bangsa di dunia itu lebih mendiskreditkan wanita. Betul ya Bapak Ibu? Selalu yang lebih diutamakan adalah pria atau laki-laki. Tapi lewat ini Tuhan pasti punya maksud dan tujuan. Lalu yang kedua, ciri khas kitab Esther yang tidak ada pada kitab-kitab yang lain. Ini yang juga membuat kenapa Esther itu ditolak. Kitab ini dianggap tidak rohani. Karena kitab ini dibuka, diawali dengan sebuah kisah dan cerita tentang pesta atau perjamuan makan. Siapa yang suka makan-makan? Cocok sama kitab Esther. Nah,
kitab Ester juga ditutup, diakhiri dengan kisah tentang sebuah pesta. Lah karena modelnya begini, teolog itu ngomong, kitab kok isi tentang pesta, perjamuan makan. Wah, nggak rohani nih. Sampai dicatat Bapak Ibu, kurang lebih ada peristiwa itu pestanya adalah 10 kali. Kitab Ester terdiri dari berapa pasal? 10 pasal. Pestanya ada 10 kali. Wah, dianggap apa ini, kitab apa? Isinya cuma tentang perihal hal-hal duniawi. Enggak Bapak Ibu, bukan itu yang dibahas. Ada banyak nanti yang kita bisa ceritakan lewat kitab Ester. Semakin saya belajar, saya baca, saya cari referensi, semakin saya takjub akan karya Tuhan. Ya. Terus yang ketiga, ciri khas kitab Ester ini yang membuat kitab ini justru dijauhi Bapak Ibu, ditolak, dianggap enggak mewakili seperti kitab-kitab Tuhan yang lain. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini kitab Ester ini menyebutkan satu peristiwa yang sampai hari ini dicontoh sama banyak gereja. Yaitu apa? Puasa Ester. Ada tentang puasanya, tapi gak ada di dalam satu lembar kitab ini menyebut nama Allah atau istilah Tuhan itu dideklarasikan. Tidak ada. Kalau tidak percaya nanti pulang rumah baca baik-baik, teliti. Bila perlu pakai kaca pembesar Bapak Ibu. Tidak pernah disebut sekalipun kata Allah atau Tuhan. Juga tidak ada disebutkan tentang bagaimana menyembah. Enggak ada juga disebutkan tindakan berdoa dari para tokohnya. Siapa tokoh yang ada dalam kitab Ester? Ester sendiri. Lalu Mordekai. Lalu siapa? Orang Yahudi. Gak ada disebutkan bagaimana mereka berkumpul di suatu tempat lalu berdoa. Apalagi menyembah Tuhan. Gak ada Bapak Ibu. Makanya dianggap kitab Ester ini opus non gratum. Ya, sebuah karya yang tidak dapat diterima di sepanjang sejarah hidup manusia. Tapi tidak. Kalau ini masuk dalam kanon Alkitab, ini ada dalam Alkitab Bapak Ibu dan saya. Karena ini sungguh-sungguh Roh Kudus sendiri yang menjaga sampai hari ini ada. Lalu orang tanya, Pak kalau gitu semua Alkitab yang ada dalam perjanjian baru itu selalu punya referensi untuk perjanjian baru. Semua yang ada di perjanjian lama itu paling tidak dikutip untuk referensi perjanjian baru. Lah ini apa Pak referensinya? Ayo, kalau memang ini bisa dipertanggungjawabkan. Dalam perjanjian lama peristiwa itu terjadi. Apa hubungannya dengan perjanjian baru dan hari ini buat kita? Saudara, tindakan yang nyata. Jadi khotbah saya pagi hari ini lebih banyak mengarah kepada sebuah narasi, sebuah cerita. Makanya di rumah baca nanti ya pasal 1 sampai pasal 10. Mau? Kalau nggak mau saya paksa, harus mau. Kalau nggak ngerti ceritanya. Kitab ini menceritakan bagaimana orang Yahudi mau dimusnahkan. Saya beritahu ya, yang memusnahkan umat Allah itu adalah orang-orang yang ditunggangi spirit antikris. Itu sudah ada dalam perjanjian lama. Lah relevansinya Ester dengan perjanjian baru apa? Dalam perjanjian baru disebutkan tentang istilah antikristus ya. Untuk menghancurkan umat Allah dalam perjanjian lama sudah ada. Jadi kitab ini mengingatkan Bapak Ibu. Apa yang pernah terjadi di perjanjian lama akan terulang di perjanjian baru. Ya, dan akan terjadi hari-hari ini. Orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan akan mengalami tekanan-tekanan hidup. Saudara, saya bertemu dengan banyak orang yang sering kali berkata karena posisi dan jabatan tertentu, karena dia anak Tuhan sudah bukan rahasia.
pasti tantangannya jauh lebih berat. Akan dihadang di mana-mana. Betul nggak Bapak Ibu? Itu spirit apa? Jauh sebelum itu terjadi. Sudah ada dalam kitab Ester. Bahkan dalam kitab-kitab yang lain. Nah, mari Bapak Ibu. Ciri khas kitab Ester saya sudah sampaikan. Ya, memang sekalipun Bapak Ibu, nama Tuhan atau nama Allah tidak disebutkan di dalam setiap lembar dari kitab Ester. Bukan berarti dalam setiap halaman itu tidak ada perbuatan Tuhan. Ya, bukan berarti di setiap pasal tidak ada tindakan Allah. Saudara, ada orang bisa menyebut nama Allah sehari mungkin ratusan kali, tapi perbuatannya, tindakannya kayak setan. Apa artinya nama Allah disebut berkali-kali? Saya tanya, kalau perbuatannya apa? Nah, pancetai, tetap saja tidak ada perubahan hidup, statis, tidak dinamis. Betul? Tapi ada orang yang mungkin untuk ngomong shalom saja sungkan sama orang. Tapi hidupnya sungguh-sungguh hormat, takut akan Tuhan. Saudara, maksud saya di dalam versi kitab Ester memang nama Tuhan, nama Allah tidak disebutkan. Tapi perbuatan Allah, tindakan Allah itu ada di setiap lembar dari kitab ini. Lewat itu saya ingin menyampaikan, saudara sadar atau tidak, saudara ngerti atau tidak, di setiap lembar sejarah hidup Bapak Ibu dan saya, pemeliharaan Tuhan, tindakan Allah, perbuatan Allah itu nyata. Itu real. Itu benar-benar terjadi. Amin Bapak Ibu. Apapun, baik itu dalam duka cita, baik itu dalam sukacita. Kitab Ester ini adalah kitab Bapak Ibu yang melukiskan dan menceritakan bagaimana Allah itu memelihara umatnya yang besar. Kalau saya baca dan belajar kitab Ester ini akan berdampak supaya saya melihat bagaimana lukisan karya Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Saudara, kitab Ester ini berbicara Allah itu memelihara atas person to person. Atas pribadi lepas pribadi. Ada Ester, ada Mordekai. Juga ada orang-orang Yahudi. Jadi pemeliharaan Allah yang dilukiskan dalam kitab Ester itu berlaku untuk pribadi maupun untuk korporat. Untuk perorangan maupun untuk bersama. Itu gambarannya, pemeliharaan Allah mencakup atas hidup pribadi jemaat. Tapi juga umat, juga gereja, juga setiap komunitas. Gereja lepas gereja. Persekutuan lepas persekutuan. Karena itu gereja yang satu dengan gereja yang lain jangan saling menjelekkan. Kita ini ada dalam wadah pemeliharaan Allah. Jangan saling menghakimi, jangan saling menghukum. Kita ini ada dalam wadah di mana Allah menjaga, di mana Allah melihat, di mana Allah menopang kita. Berbicara tentang pemeliharaan Allah itu berarti Allah ingin menunjukkan kepada kitab Ester, saudara dan saya, bahwa Allahmu dan Allahku itu Allah yang bertanggung jawab untuk mencukupi setiap kebutuhan kehidupan kita. Saudara, itu bukan berarti saudara harus selalu berada dalam keadaan semuanya baik. Tidak. Pemeliharaan Allah itu juga berbicara bahkan ketika kita tidak dapat melihat karyanya. Tidak dapat melihat Allah sedang bekerja. Saudara harus punya iman bahwa Allah tetap pribadi yang tidak pernah jauh dari hidup kita. Saudara, kitab Ester itu mirip seperti apa yang dialami oleh Yusuf.
Allah bekerja lewat Yusuf untuk melepaskan umat Allah dari cengkraman raja kafir. Begitu juga dengan kitab Esther. Ada kemiripan yang terjadi. Jadi kalau kitab ini tidak bisa diterima, sebetulnya ada kisah lain. Ada referensi yang menceritakan bagaimana kitab Esther harusnya diterima. Karena Bapak Ibu kan menerima kisah kehidupan Yusuf. Bagaimana Yusuf dipakai Tuhan untuk melepaskan umat Allah dari cengkraman bangsa Mesir. Berarti kitab Esther, Tuhan ingin melepaskan umatnya dari cengkraman Medi dan Parsi. Kerajaan Persia. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari sekarang kita lihat pasal per pasal. Ya. Mungkin dari tadi Bapak Ibu bilang, mana ini baca ayatnya kok belum. Ya, namanya khotbah nggak baca ayat nanti dipikir bukan khotbah. Ya, mari kita lihat ayatnya sekarang. Kita periksa mulai pasal 1. Tapi jangan harap nanti sampai pasal 10 ya Bapak Ibu. Bisa pulang besok loh. Ada yang mau pulang besok? Enggak ya, saya juga enggak mau kok. Ya, pasal 1. Kita lihat ya. Kitab Esther dibuka dengan sebuah kisah tentang pesta. Pada zaman Ahasiweros, siapa Ahasiweros ini? Dia adalah anak dari Raja Darius. Darius pertama, ya. Pada zaman Ahasiweros, dialah yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia, termasuk Iran, Irak. Itu dikuasai, ya. Pada zaman itu ketika Raja Ahasiweros bersemayam di atas takhta kerajaannya di dalam benteng Susan, pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya diadakanlah oleh baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan baginda. Di samping itu baginda memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya dan keindahannya, kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya. Sampai berapa lama Bapak Ibu? 180. Bapak Ibu pernah diundang konglomerat mana di Indonesia? Pesta sampai 180 hari. 7 malam, 7 hari 7 malam saja. Sudah berapa dana yang keluar? Ini 180 hari. Nah, ini raja nggak cuma berhenti di sini. Apa yang dia lanjutkan? Ayat 5. Setelah genap hari-hari itu, maka raja mengadakan perjamuan lagi. Berapa lama? 7 hari. Di mana? Di benteng Susan. Nah, ini asal muasal masalahnya Bapak Ibu. Nanti dibaca di rumah ya. Tapi Bapak Ibu percaya saya. Raja ini pengen ngundang ratunya. Ratunya bernama Ratu Wasti. Bukan Wati ya. Wasti. Juga bukan Watini. Tapi Ratu Wasti. Yang diminta oleh si Ahasiweros, Wasti harus datang dan mempertontonkan kecantikannya dengan memakai mahkotanya. Tapi nggak mau. Karena nggak mau, raja bertanya kepada semuanya. Semua pembesar kerajaan berkata, oh raja, ini awal cilaka buat kerajaan kita. Kenapa? Ada istri yang tidak tunduk sama suaminya. Dan ini akan menjadi pembicaraan bahwa ada seorang pria, ada seorang suami yang tidak dihormati sama istrinya. Loh ini benar loh Bapak Ibu, baca saja sendiri. Saya bukan dongeng di sini, saya nyampaikan firman Tuhan. Ya, hanya karena istrinya tidak mau datang dengan pakai mahkota. Tapi ada penafsir lain yang berkata enggak. Saya coba cari tahu kenapa sebabnya. Masa hanya karena tidak mau datang saja akhirnya dia dibuang. Tidak dijadikan permaisuri lagi. Ternyata ada penafsir yang berkata karena
dia itu disuruh datang hanya pakai mahkota, mohon maaf ya, tanpa sehelai benang pun di tubuhnya. Untuk menjadi pelampiasan bagaimana raja ini punya kuasa dan kemampuan. Pada masa itu loh Bapak Ibu, ya, kehidupan itu seperti itu. Tapi saya tidak menemukan ini di dalam Alkitab. Jadi menurut saya alibi ini lemah. Kenapa? Karena pada pesta yang lain raja memanggil ratu yang baru, yaitu Esther. Kenapa Esther mau? Nah, dari sini berarti alibi yang pertama itu tidak bisa diterima. Tapi yang saya terima adalah, Bapak Ibu, percayalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Kenapa? Karena jauh di dalam kekekalan Tuhan melihat ada seorang anaknya yang tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak punya mama dan papa. Dia hidup sebatang kara. Dia ada di negeri pembuangan. Dia menjadi tawanan. Tapi dia biji mata Allah. Ada ayat yang berkata hati raja di tangan Tuhan. Siapa yang mengeraskan hati Fir'aun? Fir'aun sendiri memang hatinya sudah keras. Jadi Tuhan izinkan dia tambah keras hatinya. Tuhan izinkan Ahasiweros untuk sampai pada satu titik melihat ketidaktaatan Wasti. Dan mendengarkan omongan kasak kusuk pembisik di sebelah kanan kiri yang berkata, kalau ini mau biarkan, ini akan menjadi pembicaraan di seluruh Medi Persia, di seluruh negara Persia. Dan namamu akan jatuh. Makanya lebih baik buang. Ratu ini harus dibuang. Saudara, ketika ratu ini betul dibuang, maka raja menjadi sangat sedih. Kenapa? Karena dia telanjur mendengarkan perkataan orang. Ya, dia sangat sedih. Makanya dikatakan Bapak Ibu, dicarikan para gundik yang disimpan di tempat penampungan. Tapi dari gundik-gundik ini harus ditemukan satu calon. Nah, Bapak Ibu, Esther ini diwanti-wanti. Esther, nanti jangan pernah bilang ya asal usulmu bahwa kamu itu orang Yahudi yang menyembah Yahweh. Jangan bilang. Kamu nanti akan dirempah-rempah. Kamu akan dirawat, didudukkan, diatur, dimandikan. Pokoknya sedemikian rupa dirias sama seperti yang lain gadis-gadis itu. Tapi kamu harus menjadi berbeda. Saudara, Esther berkata, aku mau mengikuti semua petunjuk. Saudara bayangkan kalau Putri Indonesia Miss Universe. Saya tanya, berapa lama dipingit? Ini 1 tahun Bapak Ibu. Gak main-main loh zaman itu. Yang namanya gaharu, yang namanya mur, yang namanya wewangian itu. Zaman sekarang ini kalah semua. Saudara lihat. Sampai akhirnya dalam pasal yang kedua Bapak Ibu. Mari sekarang kita lihat pasal yang kedua. Jadi nanti baca di rumah ya. Ratu Wasti akhirnya dibuang. Tidak diterima oleh raja. Ya, sekarang pasal 2. Nah, ini Bapak Ibu. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasiweros surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para biduanda, raja yang bertugas pada Baginda, hendaklah orang-orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Yang tadi saya bilang karena raja susah, sumpek, dia sedih ya. Terus hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya. Supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya di dalam benteng Susan di balai perempuan di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja.
penjaga para perempuan, hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti wasti. Hal ini dipandang baik oleh raja dan dilakukanlah demikian. Kita lihat ayat 17 sampai 18 Bapak Ibu. Ya, akhirnya ayat 17, maka atau mulai 16 ya, mulai 16 ya. Mulai 16 ya Bapak Ibu. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasiweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet. Pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka dikatakan Ester dikasih oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain. Dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti wasti. Ayat 18, kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Ester. Dan Baginda memerintahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Karena hati pemimpin yang penuh sukacita, pajak dihapus. Yang saya mau sampaikan apa Bapak Ibu? Coba lihat 1 Samuel 2 ayat 8. 1 Samuel 2 ayat 8. Coba tampilkan 1 Samuel 2 ayat 8. Coba Bapak Ibu lihat 1 Samuel 2 ayat 8. Siapa Ester itu? Kenapa Tuhan berperkara sedemikian rupa? Itu karena providensinya. Itu karena Allah berjanji memelihara umatnya. Ini loh. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu. Dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan. Bahkan jadi ratu Bapak Ibu. Dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Seorang gadis yatim piatu, miskin, diadopsi oleh sepupunya, diangkat jadi anak. Sepupunya juga bukan orang yang kaya raya, pegawai biasa. Orang yang tidak diperhitungkan, orang yang dipandang dengan sebelah mata. Tapi dalam kisah kitab Ester, setiap kali Ester dinasehati, dia tidak disebutkan membantah. Setiap kali Hedai memberitahu dia taat. Ester punya kerendahan hati. Kerendahan hatinya membuat dia taat. Dan dalam providensi Allah, dia diangkat sedemikian rupa. Saudara, ada banyak kisah di Alkitab. Ada banyak kisah dalam sejarah kehidupan kita. Buat saya kitab Ester ini sungguh-sungguh menunjukkan bagaimana Allah dalam menyelenggarakan pemeliharaan atas umatnya. Tuhan tidak pernah main-main. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, jangan lihat kepada kemampuan yang saudara miliki. Jangan lihat kepada kekayaan yang kau punya. Di atas langit masih ada langit. Di bawah bumi masih ada bawahnya lagi. Karena itu siapapun saudara, belajarlah rendah hati. Belajarlah taat. Percayalah. Kalau Ester dipelihara oleh Allah, saudara dan saya dipelihara oleh Allah. Saudara, kisah tentang Ester ini akhirnya happy ending. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Setiap kali Allah bekerja, setiap kali Allah memberkati umatnya, setan gak suka. Betul gak? Belum kerja, doa terus supaya dapat kerja. Sesudah kerja ada saja tantangannya. Betul gak Bapak Ibu? Ya,
Dulu nggak ke gereja, kayaknya kok aman-aman saja ya. Semua baik-baik. Setelah ke gerejanya sungguh-sungguh, hidupnya saleh, berbakti, taat, rendah hati, semua dikerjakan. Tantangan tambah banyak, masalah tambah seabrek. Ini kayak apa ini? Nah, kita lihat ayat 19 sampai 24. Ada persengkokolan. Apa persengkokolan ya namanya ya? Persengkokolan. Ya pokoknya itu. Iya. Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Untuk membunuh raja. Lah apakah ini kebetulan? Kenapa yang tahu adalah ayah angkat dari Esther. Kok enggak yang lain yang tahu? Ini yang saya bilang. Kitab ini penuh dengan tindakan Allah. Diizinkanlah oleh Allah Mordekai, sepupu dari Esther, ayah angkat dari Esther, untuk mendengar pengkhianatan ini. Dan dia lapor kepada Esther. Lalu Esther menyampaikan kepada suaminya, kepada raja. Wah, raja sangat berterima kasih dan berkata apa? Catat ya, agendakan, disejarakan. Sesudah itu dikasih hadiah. Tidak. Dia dilupakan. Kalau itu saudara sakit hati enggak? Gereja ini enggak ada saya Pak, enggak jadi Pak. Saya ini yang suka ngajak jiwa. Saya ini. Tapi saya enggak pernah dihargai. Saya enggak pernah diangkat, enggak pernah ditunjuk. Bahkan ditunjuk doa saja enggak. Berapa banyak saudara yang akhirnya berkata, di kantor ini Pak, yang kerjanya paling benar, paling beres, paling on time. Itu saya. Pegawai yang lain itu semuanya cuma ngetok. Cuma cari perhatian di belakang bos. Tapi itu yang diangkat Pak. Kecewa saya. Kuciwa saya. Sakit hati. Apakah begitu Mordekai? Tidak. Kita baca dulu. Ayat 19. Kita baca dulu. Selama anak-anak darah dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Saudara gambarkan, ini duduk di depan pintu gerbang istana raja. Itu gambaran orang yang gak ada artinya. Adapun Esther tidak memberitahukan asal usul dan kebangsaannya, seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai. Sebab Esther tetap berbuat menurut perkataan Mordekai, seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Pada waktu itu ketika Mordekai ini duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan, sakit hatilah Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasiweros. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai. Lalu diberitahukannya lah kepada Esther, sang ratu. Dan Esther mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar. Maka kedua orang itu disulakan pada tiang, digantung. Dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Tapi selesai sampai di situ. Gak ada upah untuk Mordekai. Apakah sejarahnya berhenti? Tidak Bapak Ibu. Ada babak cerita yang lain. Ada orang kepercayaan Ahasiweros, namanya siapa? Haman. Haman. Orangnya serakah, orangnya sembrono, tidak pernah puas. Nah lihat, ini kisahnya sekarang berganti kepada Haman. Apa yang terjadi dengan Haman Bapak Ibu? Haman ini dalam ayat 1 disebut, sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag. Haman ini keturunan Amalek.
Bapak Ibu ingat Amalek. Amalek musuh bebuyutan orang Israel. Nggak heran saya. Haman ini bencinya setengah mati terhadap orang Yahudi. Hatinya bukan merah, tapi hitam. Menurut saya begitu gambarannya. Karena orang ini sangat licik, sangat jahat. Saudara kalau menggambarkan orang itu sangat jahat, hati, lever itu kan merah. Jadi ini saking jahatnya, hatinya memang hitam Bapak Ibu. Ya, bukan karena suka pakai baju hitam loh, bukan loh ya. Mohon maaf yang pakai baju hitam, bukan itu maksud saya. Ya, terus dikaruniakanlah kebesaran oleh Raja Ahasiweros. Dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Tapi lihat saudara, orang ini begitu takabur, gila hormat. Di sini nggak ada ya. Di sini tidak ada. Nggak ada yang ngamen. Heran saya. Ada banyak orang kok nggak ada yang ngamen. Di sini nggak ada. Ini Haman keterlaluan. Lihat baca ini. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut. Tidak cuma berlutut loh Bapak Ibu, sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi lah ini. Koyoknya cari gara-gara ini. Tapi enggak Bapak Ibu. Mordekai ini tidak berlutut dan tidak sujud. Karena dia tahu ini manusia kok diberlututi. Ini manusia kok disujuti, ya nggak perlu. Marah nggak Bapak Ibu? Oh tambah marah. Tambah marah. Coba kita lihat ya. Kita lihat. Akhirnya apa yang jadi kegemesannya ini? Dia pengen bunuh Mordekai. Tapi kalau dia pembesar cuma bunuh Mordekai percuma, terlalu hina. Dia pengen membunuh seluruh orang Israel. Coba baca ayat 6. Mulai ayat 5. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Ya, tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja. Kurang ajar ini. Betul nggak Bapak Ibu? Betul ya? Terlalu hina kalau cuma membunuh seorang saja. Wah kan keterlaluan. Ada loh orang yang modelnya kayak gini Bapak Ibu. Karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi. Yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasiweros. Nah kita lompat ayat 8 sampai 13. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasiweros. Dia mulai apa? Mulai dengan akal licinya mempengaruhi Raja Ahasiweros. Baca sendiri di rumah. Bla 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 bla. Akhirnya raja termakan Bapak Ibu. Terus berkata apa? Sudah Haman tak serahkan kepadamu saja. Kamu gak usah ngasih perak, ambilin balik. Pokoknya lakukan yang terbaik untuk semua orang-orang yang Mbok sebut tadi. Nah Bapak Ibu, ini sungguh-sungguh hal yang sangat menyedihkan untuk bukan hanya Mordekai tetapi bangsa Israel. Orang Yahudi, umat pilihan Allah. Lalu terjadilah negosiasi antara si Mordekai dengan Esther. Sudahlah Esther, tidak ada jalan lain. Kamu harus datang menghadap kepada raja. Esther bilang apa? Lu sama dengan bunuh diri saya. Kalau saya sampai datang raja tidak mengulurkan tongkat. Bisa mati Bapak Ibu. Betul nggak? Siapa yang mau? Enggak. Enggak bisa. Jangan Eko yang ke sana. Ya. Nah, mau. Iya saja yang ke sana. Nah, Mordekai bilang apa? Esther, sekalipun kamu tidak mau, jangan kira ya, tidak bakal ketahuan kalau kamu orang Yahudi. Tapi tak kasih tahu saja, tetap akan ada pertolongan.
dari sisi yang lain. Ketika Mordekai mengucapkan itu kalimat profetik saudara. Bahwa pertolongan itu akan selalu ada di dalam kerangka providensia Allah. Loh kalau saudara umat Allah, saudara dalam keadaan terpuruk itu harus punya dimensi pemahaman. Pasti ada jalan keluar. Pasti ada pertolongan dari Tuhan. Mau seburuk separah apapun, Tuhan punya cara untuk menolong. Jadi Esther berkata, bagaimana ini Mordekai? Gak mungkin. Lakukan dulu. Kerjakan dulu. Jangan berandai-andai dulu. Seringkali kita berandai-andai. Nanti kalau gak bisa bayar uang sekolah gimana? Belum terjadi loh. Nanti kalau saya mati muda belum terjadi. Sudah dipikiri di depan. Nanti bagaimana anak-anak saya? Lo belum terjadi kok sudah ngomong. Kita ini seringkali kayak begitu loh Bapak Ibu. Sadar atau enggak? Itu sama dengan saudara meniadakan Allah loh. Nah ini saya kasih tahu Bapak Ibu. Saya kasih tahu ada sebuah ilustrasi. Seorang profesor mau berangkat mengajar ketemu dengan dua orang. Satu dewasa, satu anak sekolah minggu. Mau berangkat ke gereja, ditanya sama si profesor. Kamu mau kemana? Saya mau ke gereja. Lalu si profesor tanya, kamu mau kemana? Sekolah minggu. Kata yang kecil. Yang gede bilang, ya ke gereja kan, Prof. Masa ini hari ibadah saya mau ke tempat yang lain. Kata profesor. Kamu ini orang bodoh. Yang paling bodoh sedunia ini. Lihat saya. Saya ini profesor. Tak kasih tahu. Allah itu tidak ada. Kata anak sekolah minggu. Kok bisa? Kata yang dewasa. Alasannya apa Allah tidak ada? Tak tanya pernah lihat Allah enggak? Enggak bisa jawab dia. Ya memang enggak pernah profesor saya lihat Allah. Lah makanya tak omongi. Allah itu tidak ada. Kamu cek bodohnya. Satu. Kedua tak kasih tahu. Kamu pernah pegang Allah enggak? Pernah raba Allah enggak? Ya enggak pernah lah. Masa pegang Allah apalagi raba Allah. Nah makanya Allah itu tidak ada. Jelas Bapak Ibu? Menang ya profesornya. Sudah ya, enggak usah ke gereja. Saya mau ngajar dulu. Masuk dia ke mobil. Si anak sekolah minggu karena jengkel. Dia sudah ngempet Bapak Ibu. Ibarat itu bisul. Sudah mau meletus itu udunnya. Dia ngomong gini. Saking cepetnya ngomong dia gak panggil profesor. Prosesor. Prosesor. Dengarkan saya dulu. Jangan berangkat dulu prosesor. Kamu anak masih kecil mau ngomong apa sama saya? Prosesor. Saya mau ngomong sama teman saya ini. Ya, tapi tolong prosesor dengarkan saja. Nanti baru simpulkan sendiri. Nggak usah ikut ngomong. Ya, diam prosesor. Dia ngomong sama yang dewasa ini. Saya tanya sama kamu. Menurut kamu yakin prosesor itu punya otak? Prosesor itu punya otak atau tidak? Bingung yang ini. Tak kasih tahu prosesor ini tidak punya otak. Bingung yang dewasa. Maksudmu apa? Prosesornya sudah marah Bapak. Kurang ajar ini anak. Saya profesor. Gelar akademisnya doktor. Sudah diangkat profesor. Manggilnya saja keliru. Prosesor. Malah dibilang gak punya otak. Keterlaluan. Kok bisa kamu bilang saya gak punya otak? Saya gak lihat deh otaknya prosesor. Saya juga gak bisa pegang otaknya prosesor. Saya gak bisa raba otaknya prosesor. Dia banting pintunya, dia berangkat mobilnya. Tahu Bapak Ibu?
Ada banyak hal di Alkitab ini yang tidak masuk akal. Tapi melampaui akal. Karena melampaui akal, akal kita tidak akan pernah bisa menerima itu. Bagaimana kita bisa menerima akhirnya Haman ini Bapak Ibu, singkat cerita. Dia mendirikan tiang gantungan atas petunjuk istrinya. Buat tiang gantungan. Nah, dia ikuti kata-kata istrinya. Hati-hati ya Bapak Ibu. Makanya istri-istri jadilah pembisik yang baik. Jangan pembisik yang salah. Nah saudara, singkat cerita akhirnya Esther ini setelah berhasil dia menghadap raja, dia bilang, "Raja, saya tidak punya keinginan apapun." Waktu ditanya, "Kamu mau apa Esther? Kok kamu datang? Aku sudah berikan tongkatku. Kalau kamu mau setengah dari kerajaanku, tak berikan sama kamu." Dia bilang, enggak raja. Saya cuma minta raja hadir ya waktu saya mengadakan pesta. Walah Esther, cuma itu. Kecil, saya pasti datang. Tapi enggak cuma raja yang datang, Haman juga datang. Nah, ketika pesta dimulai, raja sudah datang, dia tanya. Raja bilang, "Itu siapa yang ada di halaman itu?" "Loh, itu adalah Haman, orang kepercayaan raja." Ya panggil, dia suruh masuk. Haman datang dan dia sudah mikir apa? Tiang gantungan sudah siap untuk Mordekai. Dan dia berpikir, Ratu Esther hanya ngundang aku. Yang lain tidak diundang. Aku dan raja. Hatinya berbunga-bunga. Seperti bukit berbunga Bapak Ibu. Ternyata apa? Sesudah itu baru Esther ngomong, "Raja, ini permintaanku." Setelah ditawari lagi permintaan. Supaya umatku, bangsaku tetap terpelihara dan diselamatkan. Loh, ya haruslah Esther. Kamu itu istriku, ratuku yang tercantik, yang hebat, yang kusayang. Apa saja yang kau minta yang aku tidak kasih. Apalagi cuma minta keselamatan bangsamu. Haruslah. Memangnya ada yang berbuat kurang ajar? Yang tidak, apa itu? Menginginkan, mengharapkan keselamatanmu dan bangsamu. Siapa orang itu? Dia bilang, ya ini, Haman ini. Kira-kira marah gak Bapak Ibu? Langsung raja murka, sangat marah dan meninggalkan dia keluar. Waktu meninggalkan dia keluar, si Haman berlutut di bawah kakinya Esther. Karena dia berlutut, dia pegang itu singgasananya Esther. Raja yang sudah keluar balik. Karena dia balik, dia lihat Haman seperti ini, dipikir mau menggagahi istrinya. Mau berbuat selingkuh. Wah, tambah marah raja, kurang ajar kamu ya. Malah mau menggoda ratuku. Langsung dia teriak sama pegawai. Langsung mukanya Haman ditutupi. Kayak film-film silat itu Bapak Ibu, ditutupi mukanya, ditarik keluar. Sudah gantung pada tiang gantungan yang dia buat. Lihat Bapak Ibu, ini peristiwa yang luar biasa. Ya, Haman akhirnya diadukan oleh Esther. Bapak Ibu, kenapa raja mau? Kenapa semua ini bisa terbongkar? Karena pemeliharaan Tuhan. Itu sampai hal yang paling kecil Tuhan memperhitungkan. Saudara yang ada masalah dengan jantung, dengan otot, kaki, sendi, urat, mata, rambut, telinga, ya seluruh organ tubuh. Datang sama Tuhan, minta kepada Tuhan. Dia punya kemampuan untuk menolong saudara. Bapak Ibu, saya beritahu, kunci kepada mujizat. Kunci kepada, kok gak ada yang niru kan? Kunci kepada hal yang supranatural. Kunci kepada hal yang spektakuler. Saudara, saya kasih tahu, dunia ini hanya ada dua, kerajaan Allah atau kerajaan setan.
Setan itu tugasnya cuma nyontoh. Kerajaan Allah selalu punya yang asli. Punya yang orisinil. Tapi setan punya yang palsu. Kalau dukun mengerjakan mujizat karena setan dibaliknya. Tapi kalau hamba Tuhan mengerjakan mujizat karena Tuhan yang mengerjakan. Lewat si hamba Tuhan. Tapi Bapak Ibu, rumah itu punya pintu. Betul nggak? Rumah itu punya pintu. Sorga juga ada pintunya. Ada portalnya, ada gerbangnya. Saudara, saya kasih tahu. Di dalam setiap ibadah, kenapa ada gereja-gereja tertentu, umat Tuhan boleh mengalami dan melihat hal-hal yang spektakuler, supranatural, mujizat, keajaiban, deliverance terjadi, kesembuhan terjadi. Buat saya itu yang wajar. Itu yang betul karena Allah yang disembah itu Allah yang maha besar. Justru kalau saudara datang ke gereja, saudara sumpek, saudara pulang tambah sumpek. Saya susah loh, saudara datang sama Tuhan kok. Pulang tambah sumpek, tambah menderita. Datang sakit, pulang tambah sakit. Lu kan aneh, katanya Yesusnya hebat, Allahnya luar biasa. Bapak Ibu, saya ngomong bukan hal yang khusus ya. Kasuistis, hal khusus yang tertentu karena Allah memurnikan, Allah membentuk, memang bisa. Saudara mengalami hal-hal yang kelihatan tambah parah. Itu memang bukan ditinggalkan Tuhan. Tapi ada hal-hal yang memang kasuistis tertentu. Karena Tuhan sedang merendah hidup saudara. Berapa banyak yang pengen kunci mujizat? Angkat tangan. Saya tidak bohong Bapak Ibu, ini Alkitabiah loh. Saya tidak mengajarkan kebohongan. Ya, tapi ini Alkitabiah. Saudara datang ibadah pertama, saudara diajak nyanyi kan? Ini step pertama. Step pertama kepada mujizat itu adalah puji-pujian. Apa? Yang kedua, anak tangganya adalah bagaimana saudara membuat puji-pujian menjadi sebuah penyembahan. Apa? Dari pujian kepada penyembahan. Pujian itu saudara meninggikan Allah atas perbuatannya. Tapi penyembahan saudara menyembah Allah karena dia adalah Allah yang layak disembah. Kalau saudara masuk pada pujian, saudara masuk pada penyembahan, saudara akan masuk pada tangga berikutnya. Apa? Ada hadirat Tuhan. Kalau saudara menyembah setan, yang datang hadirat setan. Kalau menyembah Tuhan, yang datang hadirat Tuhan. Loh, dia Allah yang roh adanya loh Bapak Ibu. Dari pujianmu melahirkan penyembahan. Dari penyembahan melahirkan apa? Hadirat Tuhan. Tuhan, Alkitab berkata, hadir di atas penyembahan umatnya. Di atas pujian umatnya. Di atas penyembahan umatnya. Jadi waktu saudara nyanyi, saudara memuji, lupakan pindang di rumah. Lupakan es krim di lemari es. Lupakan nanti mau masak apa untuk anak-anak. Lupakan. Nikmati hadirat Allah. Nikmati hadirat Allah. Nikmati Tuhan datang. Amin. Nah, sesudah itu saudara akan naik pada tangga yang berikutnya. Apa itu? Kemuliaan Allah. Di dalam kemuliaan Allah, saudara akan mempertahankan hadirat Tuhan. Dan ketika itu saudara lakukan, saudara akan mengalami banyak hal yang saudara tidak pernah pikirkan. Tiba-tiba itu datang. Tiba-tiba Tuhan bicara. Tiba-tiba ada sesuatu ayat yang muncul. Tiba-tiba hati nuranimu berbicara, berkata-kata. Tiba-tiba saudara seperti dipompa, punya sesuatu untuk percaya dan yakin kebesaran Tuhan. Saudara jadi bukan seperti dirimu sendiri, tapi seperti Daud yang melihat Goliat. Oh, Goliat yang dilihat orang Israel besar. Di depan mata Daud, engkau kecil sebab Allahku lebih besar.
Zakaria berkata, siapa engkau? Kata Zerubabel, di hadapan Zerubabel gunung yang besar akan menjadi tanah yang rata. Karena dia hidup dan tinggal dalam kemuliaan Allah. Ada mujizat yang terjadi. Amin. Banyak gereja anti mujizat. Tapi saya kasih tahu, Allah yang mau sembah itu Allah yang terus melakukan mujizat. Dia Allah yang tidak berubah. Kemarin, hari ini, juga besok. Kalau gerejamu tidak percaya mujizat, ada orang yang kerasukan masuk, saudara tidak bisa lepaskan. Akan jadi nama Tuhan dipermalukan. Berapa kali saya sampaikan Bapak Ibu. Dalam pujian, ciptakan atmosfer penyembahan. Ciptakan atmosfer hadirat Tuhan. Ciptakan naik terus sampai atmosfer kemuliaan Allah. Dan saudara akan mengalami kehidupan yang diubahkan. Amin. Saudara lihat Esther diubahkan. Saudara lihat Mordekai diubahkan. Dan akhir ceritanya Bapak Ibu. Mari kita buka Esther 7 ayat 10. Mungkin mulai ayat yang ke-8 ya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Esther berbaring. Maka tita raja, masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri? Tatkala tita raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai. Orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu telah berdiri di dekat rumah Haman. 50 hasta tingginya. Lalu tita raja sulakan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Saudara, waktu kita baca ayat 9, lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai. Siapa Mordekai? Orang yang menyelamatkan raja. Dengan pemberitahuannya itu. Kan dilupakan tadi. Betul ya? Waktu ada yang mau membunuh raja, kan ditulis di sejarah tapi dilupakan. Terus bagaimana dalam kisah ini raja akhirnya jadi ingat tentang Mordekai? Bagaimana caranya? Tuhan punya banyak cara. Bilang, Tuhan punya banyak cara. Tuhan punya banyak cara. Caranya gimana? Tuhan mengingatkan Ahasiweros supaya ingat perbuatan Mordekai yang sudah dilupakan padahal ditulis. Kita ini kalau ingat kesalahan orang paling cepat, paling gampang. Ingat kebaikan orang, luput terus. Ya. Tapi di sini nggak ada, yang ada di sana. Amin. Amin kan? Yang ada di sana, di mana? Antabaranta. Ya. Bagaimana cara Tuhan mengingatkan Raja Ahasiweros? Ada di pasal 6 ayat 1. Mundur satu pasal. Dibuatlah raja insomnia. Apa? Insomnia. Tidak bisa tidur. Siapa di sini yang malam tidak bisa tidur? Itu kemungkinan Tuhan sedang mengingatkan sesuatu kepada Bapak Ibu. Atau Tuhan sedang berkata, ayo nak berdoa. Ada yang bilang gini, enggak Pak, buat saya itu Tuhan mengingatkan cepat buka satu tawarik. Baca satu tawarik, nanti ngantuk Pak tidur. Bukan itu saya yakin. Ya, bukan berarti supaya cepat tidur baca Alkitab satu tawarik. Karena silsilah ngantuk. Enggak. Lihat ya pasal 6 ayat 1. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah baginda membawa kitab pencatatan sejarah. Lalu dibacakan di hadapan raja dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres
2 orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Lihat saudara. Saudara yakin Allah memelihara hidupmu? Sampai Tuhan panggil kita pulang? Amin. Kita tutup khotbah ini dengan kita buka Ibrani 13 ayat 5. Pastikan, yakinkan dirimu dengan belajar kitab Ester. Sekali-kali Allah bukan manusia dan Allah tidak akan pernah meninggalkan saya. Meninggalkan keluarga saya, meninggalkan orang-orang yang saya cintai. Ya, Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saudara, selama saudara berkata tidak cukup, tidak akan pernah cukup. Hukum Alkitab berkelimpahan tidak pernah menyimpang dari cukup. Hukum Alkitab atas kelimpahan, hukum Alkitab atas hidup berlimpah-limpah adalah hidup secukupnya. Secukupnya untuk saya belum tentu secukupnya untuk Bapak Ibu. Tapi secukupnya untuk Bapak Ibu belum tentu sama secukupnya untuk saya. Lah kalau anaknya 5 dibandingkan yang anaknya 1. Dibandingkan yang belum menikah dengan yang sudah menikah. Ya pasti beda. Jangan jadi hamba uang. Kenapa? Artinya hidup kita, mata kita, telinga kita, apapun dalam keberadaan hidup kita tidak akan puas sama uang. Gak ada yang amin. Gak ada yang amin nih. Heran saya gak ada yang amin. Ada di sini yang gak suka duit. Gak suka uang. Tapi gak boleh menjadi kesukaan. Suka boleh tapi bukan kesukaan. Manis boleh tapi kalau kemanisan gak boleh. Kan gak enak saudara. Pak Dani ganteng. Ya. Oh kok ganteng entah. Lu kan gak enak. Masa gitu ya kan. Nah lihat ini. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada pada tetanggamu. Keliru. Dengan apa yang ada padamu. Bukan Nah seringkali yang jadi versi cukup kita itu tetangga kita. Atau kita lihat orang lain. Enak ya Pak itu ya. Rumahnya 5, mobilnya 3. Enak ya punya usaha. Loh saudara gak pernah lihat angka nolnya. Saudara gak pernah lihat tangga awal puji-pujiannya. Saudara cuma langsung lihat kemuliaannya. Ini karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Percaya Bapak Ibu? Apapun keadaan kita Tuhan tidak meninggalkan kita. Mau satu ayat lagi? Kalau Allah berjanji tidak meninggalkan kita, berarti rohnya bersama kita. Betul? Berarti Allah hadir dalam hidup kita. Kalau itu yang terjadi, jangan hidup sebagai hamba. Tapi hiduplah sebagai orang yang merdeka. Mengalami freedom, pembebasan oleh Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 17. Satu ayat lagi. Ya, 2 Korintus 3 17. Apa bunyinya? Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah di situ ada. Saudara yakin Tuhan ada dalam hidupmu? Berarti saudara harus mengalami apa? Bukan hamba sakit penyakit. Bukan hamba kekurangan. Bukan hamba kebodohan. Bukan hamba kecelakaan. Termasuk hamba perbuatan-perbuatan dosa. Habit, hobi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bukankah tadi saya bilang, sekalipun nama Allah tidak disebut. Kata Allah tidak diucapkan, tapi tindakan Allah, perbuatan Allah nyata di dalam setiap lembar kehidupan sejarah umat Allah. Terima kasih Bapa di sorga.
Terimalah persembahan anak-anak-Mu, baik perpuluhan, persembahan kasih, ucapan syukur. Semuanya menyukakan hati-Mu. Setiap rupiah Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Tuhan sudah memberkati, Tuhan masih dan terus memberkati. Silakan Tuhan, Allah kekasih jiwaku, Allah kekasih jiwa kami, Yesus yang terhormat, Allah yang mengasihi kami, tolonglah kami. Kami semua sudah mendapat bagian kami. Kesembuhan, kesehatan ilahi, pemeliharaan ilahi, kecukupan, kelimpahan ilahi. Terima kasih Bapa. Engkau dielu-elukan di tempat ini. Engkau dipuji-puji, ditinggikan, dimasyurkan di tempat ini. Adalah janji-Mu ketika Engkau dimasyurkan. Engkau tidak pernah mempermalukan kami. Tapi Engkau akan menarik banyak jiwa untuk mengenal Engkau sebagai satu-satunya juru selamat dan Allah yang benar. Kami berdoa jemaat yang tidak bisa hadir dimanapun mereka berada. Mereka boleh mengikuti dari YouTube. Tuhan memelihara, menjaga, menopang, menolong dan memberkati. Juga semua partner-partner pelayanan diberkati oleh Tuhan. Kami semua yang hadir sudah diberkati dan tetap diberkati. Bapak terima kasih, kami menyatukan hati memberkati bangsa dan negara kami. Memberkati TNI dan Polri. Memberkati pilkada yang akan datang. Memberkati pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Memberkati pemilihan wali kota dan wakilnya. Tuhan tuntun kami. Tuhan pimpin kami. Supaya kami tidak memilih orang yang salah. Tapi kami memilih pribadi yang tepat. Untuk Jawa Timur. Untuk kota kami Surabaya. Bapak terima kasih. Kami percaya Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Sehingga kami tidak akan menjadi golput. Tapi kami bertanggung jawab memilih siapapun yang Tuhan sudah tetapkan dan berikan. Lewat pemimpin-pemimpin kami, Indonesia mengalami kemuliaan. Kami semua boleh melihat pertolongan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan sudah menolong dan memberkati kami. Tuhan Yesus sudah melepaskan dan memulihkan kami. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum pulang, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan daripada Allah Roh Kudus. Sebelum pulang terimalah berkatnya. Jadilah engkau berkat. Rumah tanggamu diberkati. Hidup nikahmu diberkati. Masa depan anak-anakmu diberkati. Pekerjaan usaha bisnismu diberkati. Segala harapanmu diberkati. Segala mimpimu yang sesuai firman diberkati. Dan jangan takut atau khawatir. Pulanglah. Terimalah berkatnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin.